Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bawa kitab, dua kitab tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Qusairiyah. Sebenarnya Al-Quran itu harusnya dipelajari langsung. Nanti kita belajar langsung ke Al-Quran, kita langsung belajar kepada Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Kitab-kitab seperti ini tidak perlu ada. Kitab-kitab seperti ini menyesatkan umat. Kenapa saya bilang menyesatkan umat? Ini menurut pribadi-pribadi seseorang. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ini Risalah Qusairiyah. Kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran seperti ini sebenarnya kitab iblis. Kenapa saya bilang kitab iblis? Orang-orang yang membukukan, yang membuat kitab seperti ini seolah-olah dia menetapkan kalau makna Al-Quran itu seperti ini. Seolah-olah dia menetapkan seperti ini. Padahal setiap manusia itu berbeda. Si A, si B, si C, perjalanannya masing-masing. Nah, Al-Quran itu inti dari seluruh perjalanan. Ketika dikitabkan seperti ini, maka misalnya si A, si B, si C, si A yang membuat makna tafsir seperti ini, misalnya Qusairiyah ini. Nanti si B dan si C itu dia akan berbondong-bondong lari ke sini, seolah-olah mengikuti jati diri Qusairiyah, tidak mencari jati dirinya sendiri. Kenapa saya mengatakan keberatan dengan kitab ini sekarang? Karena orang-orang lebih menyimpan Al-Quran di dalam lemari daripada menyimpan kitab. Orang menyimpan Al-Quran di lemari dan membaca-baca kitab sebagai penambah wawasan. Kenapa bukan Al-Quran dipakai di tempat umum, kitab khusus pribadi-pribadi mereka? Tetapi malah Al-Quran dibuat untuk pribadi-pribadi, ditaruh di tempat umum dan ditaruh di tempat khusus seperti lemari. Sedangkan ini dikaji di tempat umum. Seharusnya terbalik, Al-Quran itu di tempat umum, ini khusus pribadi-pribadi, bukan di tempat umum. Karena ini pendapat orang, bukan firman Tuhan. Al-Quran itu firman Allah yang sesungguhnya. Kita umat Islam percaya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kenapa kita tidak mempelajari Taurat, Zabur, Injil? Kenapa kita lebih berlari ke tafsir-tafsir ini? Ini tafsir pikiran otak manusia. Ini tidak salah, tetapi salahnya ketika dikitabkan. Kenapa Al-Quran kita simpan di lemari? Taurat, Zabur, Injil kita tidak mau tahu gimana keadaannya. Sebagai bentuk protes saya akan membakar kitab ini. Coba stop bang, sedikit. Stop. Stop. Ini bukan saya memprotes isi kitab. Isi kitab ini bagus, tetapi ini pemikiran satu insan atau individu. Tentunya jika ini dibiarkan, orang-orang lain pasti akan susah
Maksud saya, mereka akan mengikuti kitab ini, ada yang mengikuti kitab ini dan tidak mencari jati diri mereka sendiri. Sebagai protes saya pribadi, kecewaan atas penyesat-penyesat, kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Saya akan membakar kitab-kitab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat. Baik, akhir-akhir ini ada seorang pemuda yang berjubah, berpeci, membakar kitab tafsir Ibnu Katsir, terjemahan dan risalah Al-Qusyairiyah. Ini menurut saya orang ini terlalu berani. Apa motifnya? Karena katanya supaya tidak menyesatkan umat, bentuk sebuah kekecewaan dia. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kita berpegang teguh dengan tali Allah. Yang dimaksud tali Allah itu adalah ulama. Kita ngerti Quran dengan isinya, artinya, maknanya itu karena ulama yang mengajarkan kita. Tahu Quran, arti Quran yang sebenarnya itu dari ulama. Itu semuanya memang ilmu Allah. Kita belajar ilmu Allah sangat luas. Jikalau ilmu Allah kita pelajari, maka umur kita tidak akan nyampe. Terlampau luas. Jikalau lautan dijadikan tinta, hutan dijadikan pena, maka tidak akan cukup untuk menulis ilmunya Allah. Artinya, saking keluasan ilmu, kita harus belajar. Lewat siapa? Lewat para ulama yang lurus di jalan yang benar. Tentu kalau protes seperti itu, ini hal tindakan yang sangat bodoh, jahil. Karena tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Jalil Al-Hafidh Imaduddin Abil Fida Ismail bin Katsir Al-Quraisy Ad-Damsyik, beliau ini sangat alim, al-alamah. Kita jauh dibandingkan beliau, keilmuan kita jauh dibandingkan beliau. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan Imam Ibnu Abbas, seorang ahli mufassir yang sangat terkenal, yang tafsir yang sangat sahih, dengan doa Allahumma allimhul kitab wa ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepahaman kepada Ibnu Abbas, yaitu Al-Quran dan takwil, tafsirnya. Memang kalau tafsir, menafsiri dengan sendiri itu ada ancaman fal yatabawwa maq'adahu minan nar, ditempatkan di neraka tempatnya kalau menafsiri dengan akalnya sendiri. Namun para beliau-beliau ulama-ulama ini, al-alim al-alamah, yang hatinya bersih, beliau mendapatkan isyarah ilahiyah untuk menulis suatu kitab, yaitu tafsir. Tidak semuanya tafsir itu jelek, hampir tafsir itu bagus, kecuali tafsir jalan lain, bukan jalan lain tapi jalan lain. Nah, menurut saya tindakan orang ini terlalu nekat dan terlalu bodoh, karena di situ isinya itu juga ada nilai kebaikan yang harus kita ambil, ada kemanfaatan yang harus kita ambil. Tidak boleh kita menyesatkan orang atau mengajak-ngajak orang supaya orang itu juga ikut kepadanya dengan tindakan yang bodoh ini. Kita itu belum seberapa ilmunya, ya. Orang alim saja kalau beliau mengatakan saya itu sedikit ilmu, saya kosong ilmu,
Padahal beliau ini adalah orang yang alim al-alamah, tapi beliau tawadu. Kita yang belum ilmu seberapa melakukan hal tindakan yang bodoh. Mudah-mudahan tidak ada lagi orang-orang yang seperti ini yang merasa mungkin benar sendiri, ya, menganggap orang lain itu salah. Amal jariah bukan halnya kita membuat sumur supaya dipakai oleh orang lain airnya, atau membuat madrasah, membuat sekolah, membuat tempat-tempat ibadah, tapi juga karya-karya ulama inilah merupakan juga amal jariah yang sangat dirasakan manfaat untuk umat. Yang tentunya ini adalah karya-karya ulama yang ahli sunnah wal jamaah. Tafsir Ibnu Katsir, saya juga punya tafsir Ibnu Katsir ini, ya, bukan terjemah lagi. Ini kitab kuningnya. Kalau ini dianggap sesat bagi mereka, itu tindakan yang sangat bodoh. Karena di sini juga terdapat ayat-ayat Al-Quran yang begitu luar biasa, yang kita tidak paham maknanya. Beliau, Imam Ibnu Katsir, berikan, ya, kepada kita semuanya ilmu yang tak ternilai harganya. Bagaimana ketika surat An-Nas diturunkan, bagaimana ketika surat Al-Falaq diturunkan, bagaimana ketika surat Al-Ikhlas diturunkan. Ini perlu penjabaran. Ulama lah yang menjelaskan. Kita tahu dari mana kalau tidak dijelaskan oleh para kiai, para ulama. Ya. Di situ kita ambil yang positif, ambil yang baik. Ya. Selagi itu baik, kita ambil. Walaupun dari mulut siapa yang berbicara, kalau kalimatnya baik, kita ambil. Tangdur makola, wala tangdur mankola. Lihatlah lihatlah apa yang diucapkan, bukan melihat siapa yang mengucapkan. Tidak ada masalah siapapun yang mengucapkan, untuk anak kecil, untuk orang gila, kalau kalimatnya baik, maka kita ambil. Kalau itu yang keluar telur dari ayam, maka kita ambil. Kotorannya jangan kita ambil. Berpikir cerdas, ya, jangan berpikir dengan hawa nafsu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.